Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Nur Hayati. Kembali lagi hari ini kita akan membahas dua pertanyaan dari diskusi 3, yaitu tentang integrasi pendidikan formal dan informal di sekolah. Dari mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara, MPDR 5302. Ayo kita mulai. Pendidikan dasar merupakan fondasi utama bagi perkembangan siswa, baik pengetahuan, keterampilan, maupun karakter. Di Indonesia, pendidikan berlangsung melalui dua jalur, yaitu formal dilaksanakan di sekolah dengan kurikulum nasional atau kurikulum yang terstruktur, dan yang kedua yaitu informal melalui keluarga, masyarakat, maupun pengalaman nyata sehari-hari. Namun, kita masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan akses untuk pendidikan formal ini, terutama bagi anak-anak di daerah tertentu. Oleh karena itu, integrasi kedua jalur ini sangatlah penting. Nah, sebelum kita masuk pada analisis manfaat dan tantangan, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan pendidikan formal. Menurut Sujana, pendidikan formal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara sadar, terencana, sistematis, dan berjenjang sesuai dengan kurikulum nasional. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, diselenggarakan oleh lembaga resmi. Ciri-cirinya antara lain adalah adanya kurikulum dan standar penilaian berlangsung di sekolah, serta menghasilkan ijazah atau sertifikat. Jadi, pendidikan formal ini menjadi jalur utama dalam sistem pendidikan nasional kita. Di sisi lain ada juga pendidikan informal. Menurut Combs dan Ahmed, pendidikan informal adalah proses seumur hidup di mana seorang belajar dari pengalaman sehari-hari dan lingkungan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga menegaskan bahwa pendidikan informal berlangsung dalam keluarga dan masyarakat. Ciri-cirinya ia tidak terstruktur, tidak berjenjang, dan tidak menggunakan kurikulum atau standar penilaian resmi. Walaupun tidak menghasilkan ijazah, pendidikan informal sangat penting karena membentuk karakter, nilai, serta keterampilan hidup siswa. Pendidikan formal memiliki beberapa keunggulan seperti sistem yang terstruktur, adanya standar penilaian, dan memberikan akses pada ilmu pengetahuan universal. Namun di sisi lain, sering muncul tantangan seperti kurikulum yang padat, atau penekanan berlebihan pada aspek kognitif serta kurang memberi ruang bagi kreativitas dan pengalaman nyata siswa. Sebaliknya, pendidikan informal memberi manfaat besar dalam kehidupan anak. Ia lebih kontekstual, mendorong kreativitas, serta memperkuat keterampilan sosial. Tapi ada tantangannya juga, yaitu sulitnya mengukur hasil pendidikan informal ini secara objektif dan tidak selalu sesuai dengan standar kurikulum nasional. Sebagai guru, kita bisa mengintegrasikan elemen pendidikan informal ini ke dalam pendidikan formal, misalnya melalui pembelajaran berbasis proyek, permainan edukatif, kerja kelompok kolaboratif, atau menghubungkan pelajaran dengan pengalaman sehari-hari. Dengan cara ini, siswa dapat memahami pelajaran sekaligus melatih kreativitas dan keterampilan sosialnya. Di Indonesia masih banyak siswa yang kesulitan mengakses pendidikan formal. Di sini, guru dapat berperan sebagai fasilitator yang memanfaatkan lingkungan sekitar, melibatkan keluarga dan komunitas, serta menciptakan kegiatan berbasis keterampilan hidup. Dengan pendekatan seperti ini, pendidikan informal dapat tetap memberikan kontribusi yang positif meskipun akses ke sekolah itu terbatas. Ada beberapa teori yang mendukung integrasi ini. Vygotsky menyatakan interaksi sosial sangat penting bagi perkembangan anak. Juga Bron Van Brander menekankan bahwa lingkungan terdekat seperti keluarga dan komunitas berpengaruh besar pada pertumbuhan kembang anak. Ki Hajar Dewantara juga dengan konsep tripusat pendidikan menegaskan pentingnya sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sementara Tilaar menekankan bahwa pendidikan harus inklusif dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya adalah pendidikan formal dan informal itu saling melengkapi.
Pendidikan formal memberi struktur, sementara pendidikan informal memberi pengalaman nyata dan penguatan karakter. Di sini guru memiliki peran strategis sebagai penghubung agar kedua jalur ini berjalan seimbang dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Dengan integrasi ini, kita dapat membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga kreatif, sosial, dan siap menghadapi kehidupan nyata. Demikianlah paparan dari saya, Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.